dan boleh bertemu dengan Ibu Petronella. Ketemu di Belanda, kita tidak ketemu ya, ketemu di laptopnya saja. Di Belanda saya di Nerbos dan Utrecht. Ketika saya menginjak bandara di Belanda itu, saya pikir, engkau Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. Dalam hati saya damai, saya senang bisa sampai Belanda. Ada sejarah 350 tahun kita Indonesia dijajah ya pada waktu itu. Dan terima kasih kepada Ibu Astri dan juga tim dari PGRI, saya dimasukkan di sini. Nah, baru kali ini saya masuk ke PGRI di Larantuka. Pertanyaan saya, apakah kita bahagia, kita senang dilahirkan dan atau menjadi perempuan? Apalagi ini kita diberi sebuah hadiah oleh Ibu Astri dan tim PGRI bahwa dalam rangka Hari Perempuan, The Women's Day Internasional, luar biasa. Kita mendapat hadiah yang kita boleh kenal satu dengan yang lain. Kalau kita bahagia, apakah kita begitu saja hanya diam-diam saja melihat situasi sekarang zaman ini di negeri kita ini, adanya krisis yang terjadi di negeri ini? Kita sudah masuk dalam taraf akut, yaitu dengan mulai pingsannya nurani atau matinya nurani budaya dan peradaban. Jujur, saya senang menjadi perempuan, terlebih saya senang dengan menjadi seorang biarawati Ordo Dominikan ini. Kalau kita melihat adanya situasi yang nurani mulai pingsan, budaya dan peradaban, ini tentu saja berakibat adanya kegoyahan. Goyah dalam pendam dan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan apa saja tadi sudah banyak diceritakan, diungkapkan oleh Ibu Petronella. Kita sebagai perempuan ingat ya, bahwa kita dilahirkan oleh semua, dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, dilahirkan oleh seorang ibu perempuan. Per dari bahasa Sanskerta, per yaitu makhluk empuh, mulia, dan manusia yang sangat mulia. Luar biasa, puji Tuhan untuk semuanya. Lalu bagaimana kita meminimalisir terjadinya adanya semakin banyak tantangan, misalnya terjadinya keluarga-keluarga broken home. Saya di Keuskupan Larantuka ini masuk menjadi bagian dari Komisi Keluarga Keuskupan Larantuka, banyak membantu tentang persiapan-persiapan perkawinan, persiapan pertemuan-pertemuan dari keluarga-keluarga. Banyak pengalaman yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi saya sukacita diberi kepercayaan itu. Saya bisa mencoba apa yang sudah menjadi pengalaman saya ketika di KWI, menjadi bagian dari Sekretariat Gender Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana perempuan-perempuan di situ tadi yang diungkapkan oleh Ibu Petronella, ada kekerasan, ada pelecehan dan sebagainya. Banyak keprihatinan. Maka nanti kita akan melihat selanjutnya terjadinya keluarga yang broken home. Faktor juga kejujuran itu akan menjadi bagian yang penting juga. Sekarang kita akan melihat keluarga sebagai tempat pendidikan nilai. Nilai-nilai apa saja yang akan kita lihat? Apa yang akan kita sumbangkan saat ini dan mendatang? Ibu-ibu, perempuan-perempuan yang mulia,
Itu adalah bagian kehidupan kita, bahwa kita bisa lahir di dunia ini. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus punya gerak, greget, semangat, juang. Banyak pahlawan-pahlawan wanita yang menjadi contoh. Ibu kita Kartini, Cut Nyak Dien, dan masih banyak lagi. Perlu kita sumbangkan banyak hal. Apa yang kita sumbangkan? Kita perlu mendapatkan suatu perubahan, bentuk perubahan yang baru, yaitu manusia baru sebagai habitus baru yang berkualitas, berbudaya, terbebas dari hal-hal yang bersifat kontradiktif dan tidak rasional. Banyak terjadi yang saya alami di sini. Misalnya tadi Ibu Petronella mengatakan, ya, kalau belisnya belum mencukupi, belum bisa berupa gading, mana ada gajah di sini? Tidak ada gajah. Saya selama di Larantuka ini tidak pernah melihat gajah kecuali dari gambar. Tapi ada gadingnya. Nah, ini juga suatu luar biasa, atau ini ada perputaran gading, saya tidak tahu. Dari sini ke sini, dari situ ke situ, dan selanjutnya. Lalu terbebas dari hal-hal yang bersifat kontradiktif. Ini banyak yang terjadi, adanya perlawanan-perlawanan satu dan yang lain. Anak-anak saya melihat sudah mulai kecil-kecil mabuk-mabuk, minum-minum, dan sebagainya. Di mana ini letak pendidikannya? Apalagi sekarang sudah mulai online lagi. Masa COVID ini, jujur saja, anak-anak pegang HP, ternyata yang isinya adalah cerita yang kadang tidak boleh mereka dengar, dilihat oleh orang lain. Tapi anak-anak pintar sekali, curi-curi waktu, curi-curi tempat, katanya belajar, dapat tugas dari guru, dan sebagainya. Kita memantau atau tidak? Nah, ini perlu juga orang tua memahami bagaimana anak-anak ini menjadi bagian untuk masa depan kita. Perlu juga diajak untuk melihat secara rasional, masuk akal. Jangan yang terjadi tidak masuk akal. Anak sudah mulai di banyak bujukan-bujukan. Anak kecil-kecil itu, yuk coba, mari coba, kita coba, ini enak, ini enak. Ternyata itu adalah permen narkoba. Nilai yang dimengerti secara sederhana, sebenarnya nilai-nilai itu perlu dimengerti secara sederhana saja. Segala sesuatu yang baik, kita tunjukkan yang baik. Apa itu yang baik? Ciptaan Allah, adanya ekologi, tumbuh-tumbuhan. Anak-anak sekolah diajak untuk menanam pohon-pohon yang sangat bermanfaat. Saya senang melihat sekolah-sekolah itu, anak-anak kami punya sekolah di Riang Puhu, ujung Flores. Anak kecil-kecil itu sungguh luar biasa, dan mereka luar biasa sangat jujur dan rapi bersih. Karena siapa? Berasal dari pendidiknya. Lingkungan yang sangat mempengaruhi. Segi positif, diajak membawa satu tanaman bunga di pot kecil atau di plastik. Ini adalah benar. Selama dia belajar, itu pasti ada pertumbuhan. Setiap pagi datang ke sekolah melihat kenyataan tanamanku hidup. Atau juga saya melihat anak-anak saya yang di Riang Puhu itu, dia bisa menabung meskipun hanya 2.000, 1.000, satu bulan sudah 3.000, 30.000 per hari. Begitu anak-anak diajak untuk melihat arah masa depan yang sangat positif mulai sejak dini. Orang tua adalah pendukung, memberi greget.
Greget itu bahasa ya, greget ya, memberi semangat, juang bagi kehidupan di masa mendatang.